Sekali peristiwa, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Banyak orang mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Yesus melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membersihkan jala. Yesus naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia mendorong perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena perkataanmu itu, aku akan menebarkan jala juga." Setelah melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Mereka pun datang, lalu bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Melihat hal itu, Simon Petrus pun sujud di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah dari hadapanku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab Simon dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub, karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Yesus lalu berkata kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Sesudah menarik perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, sebagai orang Katolik, kita adalah satu. Artinya bahwa Katolik dimanapun itu sama, baik di Surabaya maupun di kota-kota lain. Sehingga orang-orang Katolik kalau ke gereja tidak kesulitan. Ada berapa model umat jika hari Minggu ke gereja, ya. Ada yang modelnya domestik, jadi kalau ke gereja ya ke parokinya sendiri, bertemu dengan teman-teman, anggota lingkungan, umat paroki, komunitas, dan itu menjadi sebuah kerinduan. Maka eman kalau tidak pergi ke parokinya sendiri. Apalagi kalau menjadi pelayan di situ. Hampir tiap hari seringkali tugas. Setiap minggu mendapatkan jadwal. Entah kalau anak-anak bisa misdinar, ya. Kemudian bisa tugas skor, ada asisten imam setiap minggu juga bertugas melayani, ada lektor, ada PUK, sehingga mau tidak mau memang lebih sering di parokinya sendiri, dan semakin banyak umat yang dikenal. Tapi ada pula yang ingin sekali-sekali menjadi tamu ketika tidak sedang bertugas, atau mungkin ingin melihat sesuatu yang baru. Oh, di sana ada gereja baru. Misalnya paroki ini sudah melahirkan anak, ya, Stasi Yosafat. Oh, gerejanya besar. Lalu ingin datang ke sana untuk melihat seperti apa gereja Santo Yosafat itu. Atau mungkin ke tempat lain, di katedral, atau di mall, ada di Tunjungan Plaza, ada Santa Helena, ada John Paul. Di
di supermall, dan lain sebagainya. Ada yang ingin variasi, tapi tidak terlalu sering, akhirnya juga kembali ke parokinya. Namun ada yang tipe ziarah ya, pesiar. Jadi setiap minggu selalu berganti-ganti gereja. Mulai diurutkan dari yang paling utara, Santo Mikael Perak, kemudian kelahiran Santa Perawan Maria Kepanjen, mulai Vincentius Apaulo, lalu Marinus Yohanes, mulai lagi ke barat. Pokoknya setiap hari Minggu ingin suasana yang baru. Nah, ini memang sebuah kebebasan Bapak Ibu ya, bagi orang Katolik. Bisa melihat bagaimana bentuk-bentuk gereja, model pelayanannya, bagaimana dilakukan masing-masing paroki. Dan Bapak Ibu bisa melihat bahwa gereja kita meskipun bangunannya berbeda-beda, ada yang kecil, ada yang besar, setiap minggu juga dilayani oleh para petugas-petugas liturgi yang baik. Dan gereja Katolik juga selalu full setiap hari Minggu. Bahkan seringkali tidak cukup tempatnya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mengapa semuanya ini terjadi? Dulu di paroki ini gereja juga kecil ya, umatnya sedikit. Kemudian dibangun gereja yang pertama, tidak besar. Tapi pada waktu itu dirasa sudah cukup. Tapi kemudian berjalannya waktu ternyata tidak cukup. Lalu dibongkar, direnovasi, dibangun lagi. Dan ternyata juga tidak cukup. Kemudian yang terakhir adalah gereja yang ini, bangunan ini. Nah, masih lumayan ya, masih bisa menampung. Meskipun kalau melihat jumlah keseluruhan umat paroki SMTB tentu saja tidak mampu. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau kita berkunjung mengikuti Ekaristi dan sesuatu yang kita lihat, ya, entah itu bangunan, entah itu kumpulan orang-orang, kita melihat dan kita menjadi kagum. Kok bisa berdiri bangunan gereja yang besar? Kok bisa banyak orang datang ke gereja? Kok bisa ada petugas-petugas yang setia untuk melayani, mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa? Kok bisa orang-orang menyisihkan waktu untuk menjadi petugas liturgi misalnya, ya, PUK atau KUR, bahkan paduan suara juga diisi orang-orang yang pandai dalam hal menyanyi. Suaranya bagus-bagus. Kok bisa mereka punya waktu? Kok bisa mereka mau melayani di dalam gereja? Kok bisa sekian banyak orang ini berkumpul di dalam gereja? Keluarga-keluarga hadir. Bukan hanya perwakilan, tapi seluruh anggota keluarga hadir. Minimal suami istri, ya. Nanti anak-anak biasanya punya waktu sendiri, bisa bersama temannya dan lain sebagainya. Tapi juga ada keluarga yang bersama-sama datang. Bapak Ibu Saudara-saudari, apa yang menyebabkan ini semua terjadi dalam gereja Katolik? Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari, bacaan, baik bacaan pertama, bacaan kedua, tulisan dari Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, dan juga bacaan Injil, itu adalah panggilan Tuhan kepada hamba-hambanya. Ya. Untuk apa? Untuk menjadi utusannya. Lalu yang paling indah adalah dalam bacaan Injil. Yesus memanggil para muridnya dan mengutus mereka untuk menjadi
penjala manusia. Menjadi penjala manusia. Bukan memancing, bukan sebagai pemancing, tapi penjala. Kalau orang menangkap ikan dengan jala, itu artinya mengumpulkan banyak. Ya. Bukan mengambil satu-satu atau mendapatkan satu-satu, tetapi mengumpulkan banyak. Hasilnya banyak. Dan tentu kumpulan itu akan dijaga. Ya. Hasilnya dipertahankan. Dan yang menarik pula adalah bahwa memakai para nelayan. Ya. Nelayan ketika menjala ikan, mereka tidak sendirian. Mereka bersama-sama, mereka bekerja sama. Sebagai tim, kalau ingin berhasil, maka kerjasamanya juga harus bagus. Harus kompak. Bahkan ketika di suatu daerah, wilayah, atau desa di mana banyak para nelayan, mereka tidak bersaing. Justru para nelayan ini bekerja sama untuk saling mendukung. Mungkin hari ini hasil mereka banyak, tapi hari lain belum tentu banyak. Yang diberi banyak adalah yang lain. Dan itu hal yang biasa. Hari ini dapat, besok tidak dapat. Hal yang biasa. Tapi mereka tetap menjala. Mereka tetap pergi ke laut untuk menangkap ikan. Berapapun yang mereka tangkap. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seorang nelayan itu menjala, ya, menjala ikan. Dan berusaha untuk bagaimana ikan itu nantinya memberikan kehidupan. Nah, bagaimana dengan situasi sekarang ini? Tanpa sadar kita pun juga menjadi penjala. Ya. Mengapa bisa banyak orang datang? Mengapa ada petugas, entah itu PUK, KUR, atau petugas liturgi yang lain? Ternyata tanpa kita sadari, kita juga menjala. Ya. Kita juga mengajak. Jadi ajakan adalah cara untuk menjala orang lain terlibat. Untuk bersama dalam komunitas. Tidak dikuasai sendiri. Maka kalau kita mengajak orang terlibat, mungkin dapat satu, mungkin dapat dua, tapi kumpulan itu kita pertahankan. Kumpulan itu menjadi hidup bersama. Dan gereja tetap hadir, tetap menjadi besar. Gereja juga tetap berjalan dengan liturginya yang semakin hari semakin bagus. Dengan pelayanan yang bagus, itu karena apa? Karena penjala-penjalanya masih bekerja. Orang masih terus mau belajar untuk menjadi penjala yang baik. Semakin hari yang didapat adalah orang-orang yang baik. Nelayan pun demikian, ya. Jadi tahu di mana ikan yang baik, tempatnya di mana, musimnya apa. Nah, ternyata sebagai penjala kita juga diajak seperti itu. Ya. Boleh menjala sekian banyak orang, dan memang semua harus dirangkul. Tapi juga di situ ada yang terbaik, yang nantinya memberikan diri dalam pelayanan. Sehingga pelayanan gereja, kehidupan gereja menjadi baik. Saya juga bersyukur di lingkungan-lingkungan mulai aktif banyak umat, mulai pengurus mengajak, mulai warga lingkungan mengajak melibatkan anggota yang belum aktif untuk berkumpul, untuk saling melayani, sehingga suasana lingkungan terasa sebagai suasana keluarga. Dan inilah yang mau dibangun. Dan Bapak Ibu, gereja yang besar, kalau tidak kita imbangi terus-menerus
melakukan tugas sebagai penjala manusia, maka akan sia-sia. Gereja mulai akan habis. Ya. Kalau kita mulai malas untuk menjala, tidak ada lagi misdinar yang cukup untuk melayani. Tidak ada lagi paduan suara yang baik. Tidak banyak lagi umat yang hadir di gereja. Mungkin Bapak Ibu dalam hal menjala tidak terasa. Ya. Tapi ketika dalam keluarga, mulai hari Jumat atau hari Kamis atau hari Sabtu mulai mengajak, ayo kita pergi ke gereja bersama. Seorang suami atau seorang istri atau orang tua mengajak anaknya. Itulah sebuah ungkapan sebagai penjala. Ayo kita bersama-sama. Bukan hanya memikirkan jadwalnya sendiri, yang penting saya ke gereja, tidak. Jika Anda di lingkungan lalu mengingatkan saudara-saudari yang lain, besok Minggu kita bertugas untuk menjadi PUK misalnya, di perayaan Ekaristi atau Misa pukul 8. Nah, itulah penjala. Ketika Anda berangkat ke gereja tetapi tetangga tidak bisa berangkat karena tidak ada transportasi, lalu Anda mengajak mereka untuk bersama-sama ke gereja, itu juga penjala. Banyak hal Bapak Ibu. Anda bercerita bahwa Anda ketika ke gereja mendapatkan kekuatan, mendapatkan rahmat dari Allah, dan Anda merasa bisa berjumpa dengan Allah. Anda bersaksi kepada yang lain, dan membuat yang lain kemudian ikut bersemangat kembali ke gereja, itulah penjala. Ketika Anda tergabung dalam paduan suara dan mulai tahu bahwa ada teman-teman yang ingin bergabung untuk menyanyi dalam grup paduan suara, Anda mengajaknya untuk ikut, bahkan menjemputnya, mengajak berlatih bersama, itulah penjala. Ketika Anda berusaha memperhatikan warga lingkungan, ketika mereka sakit, dikunjungi, disapa, itu juga menjadi penjala. Jadi banyak peluang Bapak Ibu Saudara-saudari untuk menjadi penjala, supaya gereja Kristus benar-benar hadir, dan Kristus hadir melalui diri kita. Berkat Tuhan menyertai kita. Amin.